kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mau supaya di dalam dunia yang penuh dengan kesia-siaan, ketidakmengertian, ketidakadapastian di dalam segala situasi ini, kita tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang pasti, Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Nah, saudara, saya merenungkan beberapa ayat dalam kitab Pengkhotbah yang menurut saya ini juga patut untuk kita renungkan di dalam berbagai situasi dan kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Pengkhotbah pasal yang kedua, ada beberapa ayat yang menarik yang saya rasa kita harus renungkan di dalamnya. Beberapa ayat itu, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11, di sana dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaan penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa kesenangan, harta benda, bahkan pengetahuan yang hebat tidak membawa kepuasan abadi. Saudara, perhatikan ini. Kalau saudara merenungkan kitab Pengkhotbah, saudara akan menemukan bahwa penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa kesenangan, harta benda, dan bahkan pengetahuan yang hebat tidak membawa kepuasan abadi. Perkataan Tuhan Yesus bahkan melebihi itu. Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang yang memiliki segalanya di bumi ini tetapi tidak siap menyongsong kekekalan adalah orang yang mati rohani. Kita semua membutuhkan lebih dari sekedar kesenangan, uang, dan ketenaran. Saudara, merenungkan hal ini membuat saya teringat pada beberapa orang terkenal yang dalam hidupnya atau dia tidak menjalani hidupnya tapi dia mengakhiri hidupnya. Saudara bisa ingat ada beberapa artis, ada beberapa olahragawan, ada beberapa pekerja entertain, ada beberapa orang yang punya harta yang begitu kaya, pewaris harta kekayaan yang besar. Ada banyak juga pemikir-pemikir, filsuf-filsuf, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang hebat yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan minum obat-obatan, melakukan sesuatu supaya hidupnya selesai. Mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri. Orang-orang ini gagal menemukan makna hidup mereka. Saudara bisa searching di mana saja dan saudara akan menemukan bahwa ada begitu banyak orang gagal karena mereka tidak menemukan makna hidup mereka yang sebenarnya. Saudara dan saya, kita diciptakan segambar dengan Allah. Kehidupan yang kita miliki itu memiliki makna baik sekarang maupun kelak dalam kekekalan. Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya dan menempatkan kita di dunia ini untuk menghormatinya. Kita mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk merenungkan tentang Dia dan kekekalan. Nah, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit untuk memenuhi kebutuhan kita akan makna kehidupan. Keselamatan memberi jaminan bahwa kita telah diampuni. Kita memiliki tujuan kekal dan pengharapan surgawi. Ini cukup untuk membawa kedamaian dan sukacita yang mendalam bagi kehidupan kita. Nah, saudara, beberapa hari ini saya mengajak saudara merenungkan tentang makna arti kehidupan saudara. Makna arti kehidupan saudara ketika saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kemarin saya membawa satu perenungan tentang Kristus itu jalan keselamatan dan hidup. Dan tidak ada jalan lain di dalam dunia ini selain Kristus yang bisa membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Nah, saudara dan saya hadir di tengah-tengah dunia ini supaya kita memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita memenuhi panggilan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita dengan melihat bahwa kita tidak punya apa-apa. Segala sesuatu yang dalam dunia ini tidak bisa menjamin keselamatan hidup kekal kita. Segala sesuatu yang kita kejar dalam dunia ini tidak lebih baik daripada kita mengejar kekekalan di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, Tuhan memberikan jaminan itu. Tuhan memberikan di dalam Kristus ada jaminan hidup kekal. Di dalam Kristus ada panggilan untuk saudara dan saya mencapai sebuah panggilan kekekalan dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan Lukas pasal 9 ayat 25 di sana dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, saudara, tidak ada guna. Semua yang dunia tawarkan, semua yang dunia berikan, kepintaran, kepandaian, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, tidaklah membawa kita untuk mendapatkan kekekalan. Tidak membawa kita untuk memiliki kedamaian sejati. Hanya ada satu Tuhan, saudaraku. Ketika saudara dan saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kedamaian itu menjadi milik kita. Dan jaminan hidup kekal menjadi jaminan yang abadi di dalam hidup kita. Itu pegangan kita. Kita hidup dalam dunia ini bukan untuk menjadi sia-sia seperti kata pengkhotbah. Kita hidup dalam dunia ini untuk melihat kekekalan, menyambut masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Tuhan tolong kita. Dalam semua situasi susah, semua keadaan yang membuat kita tertekan, membuat kita sedih, membuat kita stres, depresi, kita seperti tidak punya kekuatan apa-apa. Mari pandang Tuhan, pandang salib Tuhan. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan jaminan hidup kekal menjadi milikmu. Hari ini, apa yang saudara putuskan adalah sesuatu yang menyangkut kekekalan. Jangan biarkan hidupmu sia-sia. Jangan biarkan hidupmu tidak memiliki kedamaian abadi. Jangan biarkan hidupmu tidak memiliki kehidupan di dalam kekekalan. Hanya Kristus jalan menuju kekekalan. Tuhan tolong kita. Tuhan berikan kita kemampuan. Tuhan memampukan kita untuk sungguh-sungguh ada di dalam anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.